Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilhan Nurtasya, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas sejarah peminatan yang berjudul tentang konflik di berbagai belahan dunia kontemporer, yaitu konflik Palestina. Sejarah Palestina pada tahun 1000 sampai 586 Masehi. Palestina adalah negara Yahudi yang menjadi jajahan Babilonia, Persia, Makedonia, dan beberapa kerajaan Yunani. Pada tahun 636 Masehi, wilayah ini mulai berada di bawah kekuasaan Islam. Masalah Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada 1895. Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah suatu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrim. Tujuannya adalah menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Tujuan dari gerakan Zionisme yaitu yang pertama, mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia dalam satu bangsa. Yang kedua, menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Yang ketiga, mendirikan negara Yahudi Israel di Palestina. Yang keempat, melakukan eksodus, pengungsian besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina. Latar belakang konflik. Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia Pertama, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour tahun 1917. Isi dari Perjanjian Balfour Declaration 2 November 1917 yaitu akan mendirikan A Nation Home untuk orang Yahudi di Palestina. Hak orang-orang bukan Yahudi tidak akan dirugikan. Perjanjian tercipta itu ternyata ditentang oleh bangsa Arab di Palestina karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan Perjanjian Balfour Declaration. Inggris kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi tadi dengan bangsa Palestina. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan White Paper pada 20 Oktober 1930. Isi White Paper 20 Oktober 1930 hasil pertemuan Yahudi dengan Palestina. A. Imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapat pekerjaan. B. Orang Yahudi tidak diperkenalkan lagi membeli tanah selama masing-masing terdapat orang Arab Palestina yang belum memiliki tanah. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah mereka. Dari pihak masyarakat Islam, Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah. Pada 23 sampai 20 November 1947, PBB mengadakan sidang terkait permasalahan Palestina. Dari sidang tersebut keluar sebuah resolusi yang berisi pembagian wilayah Palestina bagi Yahudi dan Muslim. Namun, resolusi tersebut ditolak oleh pihak Muslim karena mereka menuntut seluruh wilayah Palestina. Pada tahun 1948 terjadi perang antara masyarakat Muslim dan Yahudi di Palestina. Dalam perang ini, Yahudi Israel mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Kekalahan tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat Islam Palestina. Mereka terpecah menjadi beberapa golongan dan mayoritas wilayah Palestina dikuasai oleh Yahudi Israel. Pada tahun 1964, perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestina Liberation Organization PLO bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat melalui perang maupun diplomasi. PLO
aktif dalam melakukan perlawanan gerilya kepada pendudukan Israel. Selain itu, mereka juga berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Muslim Arab dan internasional dalam forum PBB, Perjuangan PLO, dan Islam Palestina mendapatkan hasil pada 15 November 1988 dengan proklamasi kemerdekaan Palestina. Proklamasi tersebut mendapat pengakuan dari 20 negara dunia termasuk Indonesia. Di sisi lain, Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara barat menolak proklamasi kemerdekaan Palestina. Hal tersebut menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina masih tetap berlangsung hingga sekarang. Dampak konflik Palestina dan Israel. Beberapa dampak dari konflik Palestina dan Israel bagi dunia internasional diantaranya: 1. Munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. 2. Munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Ketiga, terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.